Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan contoh soal tentang kemampuan figural serial yang tentu saja seringkali muncul pada saat ujian CPNS. Hanya saja buat teman-teman semuanya masih ada yang belum mengetahui konsep dari figural serial ini sehingga akan kesulitan dalam menjawab jenis soal figural serial. Oleh karena itu, pertama-tama kita bahas dulu mengenai konsepnya teman-teman ya. Nah, di sini secara konsep untuk kemampuan figural analogi ya, di mana figural analogi ini bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian ya menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, untuk salah satu jenis soal kemampuan figural analogi selalu menggunakan ada simbol sama dengan teman-teman ya, menggunakan simbol sama dengan. Jadi kita memprediksi gambar yang ada di sini. Jadi ini hubungannya apa teman-teman? Ya, apa hubungan dengan gambar yang ada di sini? Dengan yang ada di sini, kemudian kita ingin mencari apa hubungan yang sama lewat gambar sebelumnya teman-teman ya. Jadi seperti itulah untuk konsep figural analogi ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk menjawab contoh soalnya. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share dan follow channel kami. Nah, di sini kita sudah ada soal yang pertama, yaitu carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Jadi kita ingin menafsirkan dulu gambar yang pertama ini teman-teman ya. Kemudian kita ingin mengambil kesimpulan untuk mendapatkan prediksi gambar yang ada di sini berdasarkan dari hasil gambar sebelumnya teman-teman ya. Nah, tentu saja untuk triknya di sini teman-teman harus melihat putarannya ya, putaran dari simbolnya. Kemudian bentuk simbolnya, apakah terjadi perubahan yang seperti apa simbolnya, apakah dari lingkaran ke segitiga ataukah dari kotak ke segitiga ya, harus diperhatikan. Kemudian perhatikan juga bentuk warnanya teman-teman ya, apakah dari hitam ke putih atau putih ke hitam ya. Jadi itu triknya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung saja menjawabnya. Di sini kalau kita perhatikan untuk gambar pertama yang ada di ruas kiri ya, di sini sudah ada sama dengan, berarti sudah menunjukkan soal figural analogi ya. Nah, di sini kalau kita mau bandingkan, analogikan yang ada di gambar kedua ini, ternyata gambar yang ada di sini itu dibalik teman-teman, diputar 180 derajat. Jadi mengalami putaran 180 derajat. Yang tadinya ini di bawah itu akhirnya di atas teman-teman ya. Nah, selanjutnya ternyata ada muncul gambar baru. Ya, ada muncul gambar baru. Nah, gambar baru ini ternyata berbeda posisinya ya. Nah, jadi mengalami putaran sebanyak 180 derajat ya untuk simbol ini, gambar berlian ya. Bentuknya berlian ya. Kemudian posisinya sudah terbalik atau berputar 180 derajat. Jadi ini ada petunjuk baru teman-teman ya, yang tentu saja tidak ada di di gambar yang pertama ini. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Kita ingin mencari yang ada di sini berdasarkan petunjuk yang ada di pasangan gambar sebelumnya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada petunjuknya. Semuanya hitam ya, semuanya hitam. Di sini semuanya putih ya, semuanya putih. Nah, kemudian kita coba mencari gambar yang ada di sini ya. Kalau di sini yang awalnya dia posisinya seperti ini, kita umpamakan tadi yang di sini sudah berputar 180 derajat, berarti gambar love-nya ya itu di atas. Kemudian gambar segitiganya itu mengarah ke bawah di sini teman-teman. Jadi sudah berputar 180 derajat ya. Nah, kalau kita lihat, hubungkan kembali dengan gambar sebelumnya, di sini semuanya putih. Semuanya putih. Berarti di sini harus semuanya hitam ya.
Nah, karena kita sama dengan kan gambar yang sebelum ini ya, di gambar ruas kanan setelah ruas ini ya, di bagian ruas kanan untuk gambar pertama berarti semuanya hitam. Karena di sini semuanya putih berarti di sini semuanya hitam, di sini semuanya hitam. Nah, pertanyaannya, kalau di sini muncul gambar warna hitam dengan gambar yang sama dengan yang ada di sini, tetapi posisinya sudah berputar 180 derajat, berarti kita mengambil ya bagian ini untuk berpindah ke sisi sini teman-teman ya, bagian kanannya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sama hitam? Ternyata tidak. Di sini dari putih menjadi hitam, berarti dari sini hitam menjadi putih. Nah, pertanyaannya lagi, apakah bentuknya sama yang ada di sini? Segitiga ya. Ternyata posisinya juga terbalik teman-teman ya, berputar 180 derajat. Berarti di sini juga harus segitiga yang terbalik ya. Berarti hitam-hitam, putih, kemudian terbalik segitiganya. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya ternyata yang benar adalah bagian B ya, bagian B. Nah, bagaimana dengan bagian A? Tentu saja di sini sudah jelas salah ya, karena di sini hitam semua, sedangkan di sini ada perbedaan atau perubahan warna teman-teman ya. Ya, jadi ada lawan warnanya ya. Kemudian selanjutnya bagian C. Kenapa ini sudah benar ya, sudah benar. Tapi ternyata segitiganya tidak terbalik. Padahal di sini gambar yang diinginkan dia terbalik posisinya. Di sini tetap sama dengan yang ini teman-teman ya. Kemudian bagian D sudah jelas salah, posisinya ada di sebelah kiri, sedangkan yang ini semuanya ada di sebelah kanan teman-teman ya. Ini pun juga salah teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Di sini kita mencari pasangan gambarnya lagi ya, dimana kita analogikan dulu ya. Untuk gambar yang pertama ini kita cari hubungannya ya. Kita lihat di sini tanda bintangnya itu berpindah posisi keluar ya, sebelah kanan sejajar dengan ini yang segi 4 ya. Kemudian yang hitam ini, bulat hitam ini ternyata dia berpindah ke dalam ya, berpindah ke dalam ya, berpindah ke dalam sini teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan dari segitiga berubah menjadi segi 4 ya. Dari segitiga berubah menjadi segi 4 ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata segitiga seperti ini ya, kita hubungkan ini masih ini ya, agak susah ditafsir kenapa bisa muncul segitiga ke segi 4 teman-teman ya. Nah, kita skip saja dulu. Tapi intinya adalah di sini hitamnya berpindah ke tengah teman-teman ya, berpindah ke tengah. Selanjutnya di sini ada sudah ada petunjuknya, bintangnya keluar, kemudian bulat hitamnya masuk ke dalam teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita mau prediksi gambar yang ada di sini berdasarkan hubungan yang ada di sini. Nah, di sini ada petunjuknya ya, ada petunjuknya. Yang tadinya ini di luar adalah putih, kemudian berwarna kotak, berwarna putih kemudian berbentuk kotak ya. Ternyata di sini hitam berarti masuk di kotak ya, berarti di tengah-tengahnya bulat hitam. Nah, berarti ini juga harus berpindah ke tengah dengan tidak mengubah bentuknya teman-teman ya, sama-sama putih ya. Nah, selanjutnya bagian bintang ini keluar, berarti bagian yang ini segi 5-nya berpindah ya, sejajar dengan yang kotaknya menjadi segi 5 ya. Nah, kemudian kita lihat perubahan warnanya ya. Untuk warnanya sendiri hitam-hitam, putih-putih, ini putih-putih, putih-putih teman-teman ya. Berarti tidak ada jadi warna petunjuknya sini semuanya putih ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya di sini, jawaban bagian A sudah jelas tidak bisa kita jadikan pilihan. Kenapa? Karena bagian tengahnya sudah berputar sebanyak 90 derajat ya. Menjadi di sini menjadi bentuk ketupat ya. Kemudian bagian B kalau kita perhatikan ternyata polanya di sini sama segi 4,
segi 5, tapi posisinya ada di bawah teman-teman ya. Nah, posisinya ada di bawah, sedangkan di sini untuk posisi yang ada di sini itu sejajar teman-teman ya. Oke, selanjutnya bagian C ada benarnya karena sejajar untuk segi 5-nya, kemudian ada di tengahnya segi 4. Kemudian bagian D ini juga sudah jelas salah teman-teman. Kenapa? Dia masih mempertahankan bentuk ketupatnya ya. Padahal di sini sudah berubah bentuk segitiga menjadi segi 4. Kemudian selanjutnya di sini bagian E ya. Ternyata untuk segi 5-nya masih tetap di tengah ya. Padahal segitiga yang bintangnya ini sudah berpindah ya ke kanan sini. Nah, itu berarti sudah jelas salah juga. Berarti yang mendekati jawabannya yaitu bagian C teman-teman ya. Jadi jawabannya bagian C. Nah, selanjutnya kita jawab soal bagian ketiga ya teman, soal nomor 3 di sini. Nah, sekarang kita jawab lagi yang ini ya. Jadi triknya di sini kita harus lihat perubahan posisi, apakah dia diputar berapa derajat, kemudian perubahan posisi gambarnya ya, bentuknya, kemudian perubahan warnanya. Jadi posisi, bentuk, warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk gambar yang pertama ya, dengan gambar yang kedua, ternyata posisi lobnya sudah berubah teman-teman. Dari yang tadinya di sini menjadi di sini teman-teman ya. Yang tadinya posisi lobnya ini, yang tadinya dia seperti ini, ternyata berputar sebanyak 180 derajat ya. 180 derajat ya. Nah, itu berarti di sini juga tanda bulatnya ya. Kalau kita buat kartesiannya di sini bulat, berpindah ke sini ya. Berarti berputar sebanyak 90 derajat ya. Nah, kalau love-nya dia berputar sebanyak 180 derajat. Kalau tak bulat hitamnya dia berputar sebanyak 90 derajat. Nah, kalau kita mau hubungkan gambar yang ini ya, kita samakan hubungan yang ada di gambar sebelumnya ya, maka kita bisa memprediksi untuk gambar selanjutnya, yaitu dimana kalau kita perhatikan untuk bulan sabitnya kita samakan dengan posisi lobnya ya, posisi lobnya. Yang tadinya di sini sama-sama diputar ya, sama-sama diputar. Yang tadinya di sini awalnya begini ya. Ini posisi lobnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di gambar kedua, ternyata dia diputar sebanyak 180 derajat ya. Nah, kalau kita perhatikan posisinya ya, di sini untuk gambar pertama ya, kita umpamakan di sini love-nya ya, love. Kemudian di sini sumbunya, kemudian kita buat begini ya. Berarti posisinya nanti kalau kita buat dalam lingkaran, berarti dia posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Berarti untuk putaran simbolnya di sini, yang tadinya love di sini, love sempurna, dan ternyata terbalik ya, posisinya berputar, simbolnya menjadi 180 derajat. Berarti yang tadinya gambarnya bulan sabit seperti ini, maka dia berubah menjadi bulan sabit seperti ini teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin menjawab lebih cepat, kalau sudah mendapatkan simbol yang pertama, satu simbol saja, semisal kita sudah dapatkan simbol yang ini, maka kita harus mencari simbol yang mana yang menyerupai satu simbol itu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan untuk mencari simbol yang bentuknya seperti ini, ternyata jawabannya bagian E ya teman-teman ya. Nah, tapi karena ini adalah video tentang penjelasan soalnya, maka kita akan menjelaskan secara detail ya. Nah, selanjutnya di sini untuk posisinya bulat hitam ini, dia kalau kita bentuk sumbu di sini, berarti posisinya 90 derajat ya, berputar sebanyak 90 derajat. Kalau kita ibaratkan ini tanda panahnya, tanda panah hitamnya itu adalah lingkaran bulatnya, maka dia berputar sebanyak 90 derajat ya, berarti posisinya di sini ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan di sini sumbunya di tengah ya,
mengacu pada gambar yang ini, itu berarti tanda panahnya menghadap di sini. Kemudian untuk tanda bulan sabitnya ada di sini teman-teman ya. Tanda bulan sabitnya ada di sini. Nah, atau kita perbesar seperti ini. Ini di sini untuk penunjukannya, panahnya, kemudian di sini untuk bulan sabitnya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E ya. Nah, kenapa bukan A? Kalau di sini bukan A, ini posisi bulannya sudah berputar berapa derajat ini ya? Sudah berputar berapa derajat? 300 berapa? 270 derajat ya. 270 derajat. Kemudian yang ini posisinya sama, tidak berputar ya untuk simbolnya. Yang ini berputar sebanyak 90 derajat ya. Kemudian yang ini berputar sebanyak berapa ini? 260 derajat ya. Ya. Dia mengarah ke bawah ya. Kemudian jadi yang benar adalah bagian E. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi untuk soal yang ketiga. Sekarang kita beralih ke soal yang keempat. Di sini kita sudah memiliki soalnya, yaitu carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Ada gambar pertama, ada gambar kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk gambar pertama ada segitiga siku-siku. Yang selanjutnya ternyata di gambar yang kedua sudah berubah menjadi segi empat ya. Sudah berubah menjadi segi empat karena ada segitiga siku-siku yang terbalik yang diarsir warna hitam ini yang bersatu atau menyatu dengan segitiga siku-siku yang berwarna putih teman-teman ya. Nah, berarti sisi kirinya warna putih, sisi kanannya warna hitam. Kemudian pola selanjutnya ini segi empatnya. Di sini ada segitiga. Warnanya sama, putih diarsir dengan putih ya. Nah, ini kita sudah memiliki petunjuk. Sekarang kita jawab yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan petunjuk yang ada di sini, itu berarti putih, kemudian sebelahnya diarsir teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata jawaban bagian A ya. Kemudian ada jawaban bagian C, kemudian jawaban bagian E yang menjadi opsi ya. Nah, di sini ada berbagai macam gambar teman-teman, yang ini kotak, segitiga, kotak, segitiga ya. Dan tentu saja perubahan warnanya tidak berubah, masing-masing di tengah ya. Masing-masing di tengah. Nah, sekarang kita cari perbandingannya lagi ya dengan cara yang lain. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang ada di sini semuanya segi empat ya. Nah, apakah kemudian harus segi empat juga jawaban yang ada di sini? Tentu saja tidak, karena di sini segi empat berubah menjadi segitiga. Itu berarti segi empat ini berubah menjadi segitiga semua teman-teman ya. Segitiga semua. Nah, sekarang tanda arsirannya ada di tengah. Berarti di sini tanda arsirannya di tengah ya. Nah, jawaban yang mendekati yaitu jawaban bagian C ya. Jawaban bagian C. Ya, kalau kita lihat semua gambarnya sama, sedangkan bagian A tidak berubah. Kotaknya di sini tetap kotak. Kemudian yang di sini bagian E tetap juga salah karena tidak berubah bagian tengahnya teman-teman ya. Nah, itulah jawaban untuk soal yang keempat. Sekarang kita beralih ke soal yang kelima. Di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya. Untuk gambar yang pertama ya, mulai dari bentuk ya belum ada perubahan posisinya karena masih gambar awal ya. Warnanya warna putih ya. Oke. Kita coba hubungkan dengan gambar yang kedua. Ternyata modelnya sudah berubah bentuk teman-teman ya. Yang tadinya lurus kemudian miring seperti ini ya. Berarti putarannya 45 derajat dari keseluruhan bentuknya ya, dari keseluruhan modelnya ya. Nah, kemudian untuk warnanya di sini hitam, sini putih, kemudian bintangnya warna hitam ya. Nah, berdasarkan dua gambar ini kita bisa memprediksi gambar yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ada petunjuk di gambar yang kedua, ini gambar pertama ya. Nah, di gambar yang pertama dengan gambar yang kedua putarannya 45 derajat ya, putarannya 45 derajat. Berarti kalau kita ini arahnya seperti ini
berarti posisi moncongnya ke sini ya, posisi moncong pesawatnya ke sini. Berarti posisi moncong pesawatnya akan berbentuk di sini teman-teman ya, karena ini 45 derajat. Kalau kita perhatikan jawaban bagian A, bagian B dengan bagian D itu sama-sama posisi pesawatnya ya, lurus ya. Ketika kita hubungkan dengan gambar yang kedua sama-sama membentuk 45 derajat. Pertanyaannya, bagaimana motifnya teman-teman ya? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita hanya mencari motif yang ada di sini teman-teman ya. Nah, tidak perlu kita menghubungkan lagi dengan motif di gambar yang kedua. Nah, kalau di sini putih, berarti di sini hitam ya, mengacu warna bagian bodinya ya, berarti di sini warna hitam karena di sini putih, ini putih, berarti di sini putih untuk warna bodinya teman-teman, dan full warna di sini kan putih, di sini putih, berarti di sini hitam dengan hitam teman-teman ya. Nah, berarti ini putih, berarti di sini hitam, ini hitam, berarti full bodinya berwarna hitam tanpa ada simbol-simbol yang melekat teman-teman, apakah itu bintang ya, dan atau tanda tambah ya. Itu. Jadi berarti di sini kalau kita lihat jawabannya ternyata yang polos hitam adalah bagian A. Kalau bagian B tentu saja sudah ada tanda simbolnya ya. Nah, tentu saja di sini tidak ada simbolnya ya. Putih sudah jelas salah di sini ya. Sama yang ini dengan yang bagian E juga sudah jelas salah ya, karena posisinya tidak berbeda ya. Harusnya berputar 45 derajat. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menjawab untuk soal kemampuan figural analogi. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.